Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih mereka meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah menceritakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayus sadaqati a'zamu ajra?" Kata laki-laki tadi, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling besar?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahih, taksyal faqra wa ta'mulul ghina." Sedekah yang paling utama, kata Nabi SAW, adalah engkau bersedekah di saat kondisi engkau sehat, engkau berniat untuk kikir, engkau khawatir jatuh kepada kemiskinan, dan engkau berharap menjadi kaya. Fala tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa qad kana li fulan. Jangan engkau, kata Nabi, menunda-nunda untuk bersedekah sehingga ketika nyawa sudah berada di kerongkongan engkau baru mengatakan, ini jatah untuk si fulan, ini jatah untuk si fulan, padahal itu adalah jatah yang sudah ditetapkan untuknya. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang utusan Allah, Nabi SAW selalu berusaha membimbing umatnya untuk melakukan berbagai macam perilaku mulia. Nabi membimbing umat untuk berperilaku dermawan. Nabi membimbing umat untuk berusaha membantu sesama. Bahkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW tidak sekedar mendorong kita untuk berperilaku mulia, bersikap dermawan dan membantu sesama, tetapi Nabi SAW juga mendorong kita untuk bersegera dalam melakukan kebaikan, bersegera dalam bersedekah, bersegera dalam membantu orang lain. Nabi memperingatkan kita jangan menunda-nunda melakukan kebaikan, jangan pernah membayangkan bahwa kita memiliki usia yang masih panjang. Maka dalam hadis tadi kita bisa melihat secara umum pelajaran pertama dari hadis itu adalah sedekah yang diberikan oleh seseorang ketika sehat pahalanya jauh lebih besar daripada dia bersedekah ketika sakit, ketika ajal akan menjelang. Ini sangat jelas. Ketika seseorang masih sehat, tentu dia berharap memiliki banyak uang. Ketika seseorang masih sehat, dia mengimpikan bisa melakukan berbagai macam hal ketika punya uang. Dia berharap bisa kaya, bisa berharap melakukan ini dan itu. Tetapi ketika seseorang sudah sakit, apalagi sakitnya diyakini akan mengantarkan dia kepada kematian, ketika itu uang tidak lagi berharga baginya, tidak punya harapan lagi untuk bisa menggunakan uang. Maka tidak jarang kita menemukan ketika seseorang sudah jatuh sakit, dia berniat mensedekahkan seluruh harta yang dimiliki, dia berniat mewasiatkan semua harta yang dimiliki. Maka dalam hadis ini disebutkan orang yang sehat, yang berharap kaya, berharap bisa melakukan segala hal, nilai sedekahnya ketika sehat jauh lebih tinggi daripada nilai sedekah yang diberikan di saat sakit yang diyakini bisa mengantarkan kepada kematian. Kemudian dalam hadis ini kita juga diajarkan untuk bersegera dalam melakukan kebaikan. Jangan pernah menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Ini makna hadis secara umum. Dalam salah satu kesempatan, beberapa orang sahabat dari Imam Hasan Al-Basri datang dan berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Sa'id, tidak tahukah engkau apa yang terjadi dengan Muhammad bin Al-Akhtam?" Maka Hasan Al-Basri bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Apa yang terjadi dengan dia?" Maka sahabat-sahabat Hasan Al-Basri bercerita bahwa ketika Muhammad bin Al-Akhtam berada dalam keadaan sakaratul maut, kami berada di sampingnya dan dia berkata kepada kami, "Tahukah kalian
coba lihat ke arah sana. Di sana ada sebuah peti yang berisikan 80.000 dinar. Zakatnya tidak pernah saya tunaikan. Uang yang 80.000 dinar tidak pernah saya pakai untuk menjalin silaturahim. Uang yang 80.000 dinar tidak pernah saya pakai untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Maka sahabat-sahabat Hasan al-Basri jadi heran dan bertanya, "Wahai Abu Abdillah, kenapa engkau melakukan hal tersebut?" Muhammad bin Al-Akhtam menjawab, "Saya melakukan hal tersebut untuk mencegah nanti adanya hari-hari sulit, untuk mempersiapkan diri kalau seandainya nanti terjadi hari-hari sulit. Saya melakukan hal tersebut juga untuk berbangga di hadapan teman-teman saya. Kalau saya punya tabungan yang banyak, saya juga melakukan hal tersebut khawatir nanti kalau seandainya tiba masanya penguasa tidak lagi bersahabat dengan saya." Mendengar penjelasan ini, Hasan al-Basri mengatakan, coba perhatikan bagaimana setan berhasil menipunya. Setan menakut-nakutinya untuk menghadapi masa sulit. Setan menakut-nakutinya atau membisikkan kepadanya untuk berbangga dengan harta yang banyak kepada teman-temannya. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita tidak ada tentu salahnya kita menyisihkan atau menabung dari sebagian harta yang kita miliki. Ini bukanlah perbuatan yang salah, tetapi ini justru menunjukkan perbuatan orang-orang yang bijak. Tetapi kita harus membedakan antara menyisihkan sebahagian harta untuk ditabung dengan menggunakan seluruh hidup kita hanya untuk mengumpulkan uang, seolah-olah kita seperti celengan. Ini yang harus dibedakan. Menyisihkan sebahagian uang untuk ditabung dengan menjadikan hidup sepenuhnya untuk mengumpulkan uang, sehingga kita berubah seperti seolah-olah sebagai sebuah celengan. Tidak ada salahnya seseorang menabung atau menyisihkan sebahagian gaji yang mereka terima, tidak salah. Tapi harus dibedakan antara menyisihkan gaji dengan menganggap bahwa berinfak bersedekah adalah kerugian, menganggap bersedekah berinfak adalah kehilangan harta. Ini harus dibedakan. Tidak juga salah ketika seorang ayah atau ketika seseorang berusaha memastikan masa depan anaknya. Ini tidak salah juga. Ketika seseorang memastikan masa depan anaknya, memastikan nanti bagaimana anaknya bisa kuliah, tidak salah. Tetapi kita juga harus ingat, di saat seseorang memikirkan diri anaknya, memikirkan orang lain, dia jangan sampai lupa untuk memikirkan dirinya sendiri. Ini yang tidak dibolehkan. Kita sibuk memikirkan anak, sibuk memikirkan istri, tapi kita lupa memikirkan diri kita sendiri. Kita harus ingat bahwa kita butuh atau kita punya buku catatan amal yang harus kita isi dengan amalan sedekah. Kita juga butuh nanti ketika kita sudah dimasukkan ke dalam kuburan, kita butuh cahaya di kubur kita. Bagaimana kita bisa memberikan cahaya untuk kita, untuk kubur kita, dengan memberikan bantuan kepada orang lain. Maka para ulama kita sering mengingatkan kita, salah satu pintu terbesar yang dimasuki oleh setan untuk menipu manusia adalah menakut-nakuti manusia dengan kefakiran, menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Ini yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian kalau kalian bersedekah, kalian akan jatuh kepada kemiskinan. Dan sehingga setan memerintahkan kalian untuk bersikap pelit. Lanjutan dari ayatnya sangat menarik. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sementara Allah memberikan janji kepada kalian, jika kalian bersedekah ada ampunan dari Allah, ada karunia yang lain dari Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan Allah maha mengetahui. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam kehidupan ini kita harus meyakini Allah maha adil. Kita harus meyakini Allah maha penyayang. Sebagai contoh, Allah tidak akan membiarkan seseorang jatuh kepada kemiskinan setelah dia membantu orang lain yang membutuhkan. Tidak akan pernah. Orang yang membantu orang lain tidak akan pernah Allah biarkan jatuh kepada kemiskinan.
Siapa yang mencegah tangan orang fakir untuk meminta-minta, maka Allah yang akan mencegah tangannya untuk tidak jatuh kepada meminta-minta. Siapa yang membantu kebutuhan orang lain, maka Allah langsung yang akan memberikan bantuan kepadanya di saat dia butuh. Nah, ini prinsip dan keyakinan yang harus kita pegang dalam hidup. Jangan sampai semua yang kita keluarkan kita hitung menggunakan pena dan kertas. Kita ingat Nabi SAW juga pernah berjanji dalam hadisnya, ma naqasat shadaqatun min malin. Orang yang bersedekah, orang yang menginfakkan hartanya, kata Nabi, hartanya tidak akan pernah berkurang, hartanya tidak akan pernah habis. Salah seorang bijaksana pernah mengatakan, siapa yang berusaha membantu untuk memenuhi kebutuhan orang lain, maka Allah akan membukakan kepadanya 1000 jalan untuk memenuhi kebutuhannya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.